Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kafi Kafapi dari Prodi MPI Unhas dengan NIM 18932444026. Nah, di sini saya akan menjelaskan banyak hal terkait masalah laporan PLP dari rumah kemarin. Jadi di MPI itu ada program yang namanya PLP praktek pelatihan profesi, yang artinya di situ nanti kita akan banyak belajar langsung ke sekolah. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi PLP ini sifatnya adalah wajib, dimana di tahun-tahun sebelumnya ini PLP selalu dilaksanakan secara offline, artinya per kelompok, yang nanti sekolahnya juga sudah ditunjuk langsung dari fakultas langsung. Tapi karena kondisi seperti ini yang memang kita nggak bisa memprediksi ya, ternyata di kondisi seperti ini itu ada pandemi, yang mana pandemi ini membuat kita itu nggak bisa melaksanakan kuliah offline, atau sehingga untuk saat ini kita harus melaksanakan secara online. Begitu pula juga dengan PLP-nya. PLP ini bagaimanapun juga harus tetap dilaksanakan dan dengan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya disepakatilah PLP tahun ini itu PLP yang offline, tapi dengan protokol yang ketat, dan itu harus di tempatnya masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang masalah latar belakang sekolah. Jadi saya itu untuk PLP tahun ini secara mandiri saya mengambil atau PLP-nya di MTS Miftahul Ulum Al-Omar. Di situ adalah sekolahan di bawah naungan pesantren Zainul Yasin. Sejarah berdirinya, jadi MTS Miftahul Ulum itu berdiri di tahun 1990, tetapi MTS ini baru diakuisisi itu sekitar tahun 92. Yang mendirikan adalah Kiai Haji Quraisy Yasin, atau sekaligus beliau pendiri dari Pondok Zainul Yasin. Dari awal berdirinya hingga sampai sekarang mengalami banyak perkembangan. Tentunya yang namanya sekolah swasta tidak semegah sekolah negeri ya. Nah, kemudian apa aja sih unggulan dari MTS Miftahul Ulum? Jadi di MTS Miftahul Ulum itu sangat baik pada akademik dan non akademiknya, apalagi terkait masalah pembiasaan siswa. Jadi di MTS Miftahul Ulum itu banyak sekali kegiatan pembiasaan yang sangat bagus, tentunya seperti sholat duha berjamaah, kemudian juga setelah sholat duha itu baca surat Al-Waqiah bareng-bareng, setelah itu dilanjutkan siangnya itu sholat duha berjamaah dan lain sebagainya. Itu kalau secara akademik. Kemudian secara non akademik atau bisa dibilang ekstrakurikulernya ya. Jadi di MTS Miftahul Ulum itu ekskulnya itu sangat menonjol pada pramuka. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah pramuka, yang kedua itu seni baca Al-Quran. Tetapi untuk seni baca Al-Quran ini peminatnya sangat sedikit, karena unggulan dari MTS ini adalah dari pramukanya. Luar biasanya pramuka ini banyak sekali menyabet gelar dari tingkat prestasi kecamatan maupun provinsi. Oke, itu sekilas tentang masalah latar belakang PLP dan latar belakang sekolahnya. Saya akan langsung masuk ke selanjutnya, yaitu terkait masalah mekanisme pelaksanaan. Jadi karena ini pelaksanaannya secara offline, tetapi harus dengan protokol yang ketat ya. Di situ akhirnya kami membuat beberapa mekanisme yang akan kami tempuh selama PLP. Yang pertama yaitu adalah menggunakan sosial media ini sebagai sarana untuk mengelola media sosialnya sekolah. Artinya gimana caranya kita itu mampu dalam kondisi sekarang ini mempromosikan sekolahnya melalui sosial media. Itu bisa kami buktikan untuk membuat video profilnya. Kemudian mekanisme selanjutnya yaitu kami melakukan koordinasi kepada pihak tenaga pendidikan di sekolah tersebut untuk dilakukan yang namanya observasi atau wawancara. Kalau saya sendiri kan bagian manajemen kesiswaan, saya harus berkoordinasi sama beliau wakil kesiswaan untuk nanti kami lakukan observasi. Banyak yang perlu kami dapat di situ. Tentunya kami pengen tahu banyak terkait hal masalah kesiswaan tersendiri di MTS sana seperti apa sih, kemudian programnya apa aja itu.
Dan kemudian juga kami akan setelah semuanya selesai, kami akan membuat laporan sampai selesai. Artinya laporan ini bersifat sangat spesifik. Tentunya mulai dari pendataan, dokumentasi dan lain-lain tetap harus kami cantumkan. Nah, kemudian program kerja kami yaitu yang tadi saya sebutkan adalah membuat video profil. Fungsinya apa sih bikin video profil sekolah? Karena gini, kalau di era sekarang ini kan harus eranya serba online ya, apalagi kondisi pandemi. Di kondisi pandemi ini kami harus sadar bahwasanya mempromosikan nggak harus selalu tentang banner, tapi kami harus lebih peka terhadap kondisi sekarang. Jadi akhirnya kami buat video profil, tujuannya untuk mempublikasikan dan mempromosikan sekolah MTS Miftahul Ulum. Selanjutnya yaitu observasi. Observasinya itu kami bagi dua, observasi masalah problematika. Di problematika ini kami akan banyak bertanya terkait masalah apa aja sih kendala selama menjadi wakil kesiswaan, baik di kondisi pandemi maupun saat sekarang pandemi, apalagi lebih susah ya. Nah, kemudian untuk observasi selanjutnya, wawancara selanjutnya adalah terkait masalah identifikasi, lebih ke tugas dari wakil kesiswaan ataupun programnya apa aja sih, kami perlu tahu di situ. Nah, kemudian selanjutnya yaitu banyak hal yang kami dapat di sana terkait masalah evaluasi dan keberlanjutan. Jadi di sana itu setelah kami melakukan yang namanya wawancara, itu ternyata di sekolahan tersebut ada satu yang membuat kami harus kasih solusi nih. Ini harus saya kasih solusi dan ini harus kalau bisa terlaksana. Jadi di situ itu karena ini MTS-nya di wilayah yang pelosok, SDM sana itu karakter siswanya itu adalah kaku. Nah, akhirnya gimana kalau emang program yang awalnya kultum ini untuk guru tapi dirubah untuk siswa. Jadi lebih ke pembelajaran ini sih ya, karena pembelajaran percaya dirian ya. Jadi karena di sekolah itu seorang siswa harus pede, bisa kultum, bisa dakwah dan lain sebagainya. Siapa tahu karena udah terbiasa ya, akhirnya public speakingnya bagus, bisa untuk ikut yang namanya perlombaan semacam dai kayak gitu. Untuk selanjutnya masalah problematika di sana itu kan banyak ya, terkait masalah fasilitasnya juga. Si guru ini banyak sekali kebingungan caranya untuk disiplin siswa. Masalah absen juga. Masalah absen ini sangat sering terjadi karena apa? Untuk soal kondisi pandemi seperti ini banyak alasan. Ada yang bilang kadang, Bu lupa saya ketiduran, atau Pak saya lupa ternyata nggak punya paketan. Itu kan menjadi problem. Akhirnya ketika saya tanya apakah absensi ini menjadi patokan utama, ternyata enggak. Yang penting teman-teman siswa itu bisa ngumpulin tugas, udah kami anggap selesai. Kenapa Mas? Karena kalau kita paksakan untuk harus bisa semuanya, kita bakal bisa Mas. Karena ya mau nggak mau yang penting jalan. Dan sekolah ini jangan sampai tidak ada kegiatan sama sekali. Tuh. Untuk kegiatan yang lain banyak sekali yang memang nggak bisa harus dilaksanakan. Karena waktu itu di bulan sekolahan MTS tahun ini sempat dibuka offline, tapi ternyata keraguan terjadi pada teman-teman guru. Kalau kita buka kayak gini, satu kita khawatir sama siswa, yang kedua takut izin operasionalnya sekolah dicabut sama pemerintah. Ya udah, akhirnya mau nggak mau kita tetap lanjutkan online, walaupun toh dengan kondisi yang apa adanya. Itu akan menjadi evaluasi buat kami untuk menemukan solusi gimana sih lebih tepatnya agar siswa ini lebih disiplin lagi absensinya. Mungkin itu aja terkait laporan hasil dari PLP kami di sekolah. Harapannya ke depan semoga justru lebih baik lagi, dalam tanda kutip lebih bisa berkembang, dan semoga pandemi ini segera berakhir agar semua bisa melaksanakan kondisi dengan normal. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.